Halo, Assalamualaikum. 99 kemarin saya nekat beli sebuah smartphone yang rasanya banyak yang menilai overpriced ya. Dari grup BBK. Nah, BBK ini kan di Indonesia ada trio dan semuanya jalan pakai perusahaan masing-masing ya. Kira-kira ini yang mana? Kita lepaskan dulu bubble wrap-nya ya. Ya, ini dia Oppo Reno 12 5G atau Oppo Reno 12 5G Oppo AI Phone katanya. Saya beli di Digitalisme tokonya. Karena itu yang termurah kemarin pas 99 dan masih bisa kena voucher. Betul, perlu menunggu diskon buat saya berani membelinya. Tapi yang jelas saya penasaran dengan performanya. Dia pakai MediaTek Dimensity 7300 Energy ya. Untuk kameranya juga saya penasaran karena sebelumnya saya udah nyoba Vivo V40 kan kemarin, udah review. Lanjut, saya masih pegang juga Realme 12 Pro Plus 5G yang punya lensa periskop buat telenya. Oh, ini kayaknya repack ya. Padahal dari official store, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita cek aja untuk masalah garansinya udah jalan berapa lama. Ya, ini Oppo Reno 12 5G warna, bentar, coklat 12 GB, RAM-nya, storage-nya 256 GB ya. Kalau nggak salah tadi cek di GSM Arena sih ada yang RAM 8 GB juga, tapi mungkin nggak dijual di Indonesia. Dan kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya, Oppo Reno 11 yang dijual di harga 6 juta kurang 1000, ini startnya dari 7 juta kurang 1000. Upgrade-nya di RAM-nya jadi lebih besar, kemudian prosesornya yang tadinya Snapdragon 778G, sekarang jadi MediaTek Dimensity 7300 Energy. Saya belum tahu level performanya ada di mana kalau dites di Antutu. Oh ya, sekarang nggak pakai partisi ya. Si buku-bukuannya ditaruh di softcase-nya aja. Softcase-nya semi-transparan kayak gini. Kalau Oppo Reno 11 kan solid warnanya, sesuai warna bodinya. Di sini ada tulisan Reno. Oke, detail kecil yang menurut saya manis. Ada grip juga di pinggirnya, dan bagian belakangnya tuh kayak koper yang bergaris-garis gini buat grip juga. Pinggir juga ada grip. Dan ada buat masang strap juga ya, bolong di softcase-nya. Dengan harga 7 juta kurang 1000, rada berat sih memang jual smartphone ini. Karena apa? Saya cek di GSM Arena, resolusi kameranya yang utama memang 50 megapiksel, tapi lensa ultrawide-nya masih 8 megapiksel saja, dan lensa ketiga itu makro doang ya, 2 megapiksel. Ini kalau Oppo sekarang dikasih ini, dikasih stiker-stiker penutup lubang-lubangnya kalau kamu mau pakai tempered glass yang pakai lem cair masangnya ya, yang pakai ultraviolet itu biar nggak masuk ke lubang-lubangnya. Yang ini sudah high-res audio juga. Kemudian ini petunjuk penggunaan Oppo apa ya modelnya. CPH 2625. Dan ini adalah safety guide atau buku garansinya juga ada di sini ya. Bener nggak sih? Udah disobek tuh sama seller. Ternyata repack. Saya pikir kalau di official store nggak akan repack. Tapi ya sudahlah, karena harganya memang official store kemarin diskonnya lebih gede dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang Merchant Pro atau Power Merchant Pro atau yang Power Merchant doang. Jadi ya sudah, ini SuperVOOC 80 watt chargernya. Bisa jalan di 5-11 volt, 7,3 ampere maksimal. Atau 10 watt, 5 volt, 2 ampere juga ya. Biasanya eksklusif sih, si chargingnya Oppo itu. Powerbank tertentu aja yang bisa, yang dapat lisensi kayaknya. Itu pun kayaknya masih VOOC yang versi berapa kayaknya. Dan terakhir ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C. Ya, VOOC masih aja colokan besarnya tuh Type A ya, di chargernya nggak Type C. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga adalah masalah desain kamera belakangnya. Ini tuh kayak balik ke Reno 4, bener nggak sih? Yang ditumpuk 3, lalu dikasih frame kayak gini. Frame-nya mungkin ada sentuhan mewahnya yang kayak jam tangan, tapi bentuk frame-nya itu yang balik ke Oppo Reno 3 kayaknya kayak gini juga deh. Reno 3 Pro yang pernah saya coba. Lalu Oppo Reno 4, bahkan Reno 5 juga mirip-mirip gini ya. Padahal Reno 10, Reno 10 sama Reno 11 kemarin menurut saya frame kamera belakangnya udah unik, berbeda dari yang lain dan kelihatan mewah. Kalau ini kelihatan rada B aja, sorry to say. Dengan back cover yang saya baca di GSM Arena sih bahannya plastik. Walaupun punya finishing kayak frost matte glass gini ya.
tapi bunyinya plastik banget. Ini warna coklatnya, selain ini ada warna silver yang saya kurang suka karena kesannya tuh rame banget. Dan ini desainnya nggak lurus, ini back covernya masih ada curve di pinggirnya. Cuma curve di layarnya memang tidak terlalu tidak terlalu gede curve sudutnya gitu ya. Jadi kayak pinggirannya sedikit aja yang curve tuh kayak gitu. Atasnya malah bisa mengakomodasi frame lurus khas smartphone kotak kayak gini. Mungkin ini kelebihannya dibandingkan Vivo V40 kemarin karena sudah punya infrared blaster tuh di situ dan ada speaker grill dedicated ya di sisi atas, nggak pakai di earpiece untuk speaker grillnya. Ada mikrofon juga, mikrofon kedua untuk noise cancellation di sisi atas, kemudian sisi kiri kosong. Ya ini desain baru sih, jadi layar curve tapi udah lebih mengotak gitu ya. Si frame pinggirnya kerasa lebih lurus, frame bawah dan atas juga lurus banget. Dan bahan dari frame luarnya tetap polikarbonat ya, walaupun mungkin frame dalamnya terbuat dari logam. Ini tombol power dan volume rockernya. Lalu di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 2 garis seperti itu. Saya akan buka dulu untuk SIM tray-nya. Nah, hati-hati karena apa? Karena lubang untuk SIM tray-nya nggak ada di tray-nya itu sendiri, tapi di luar tray nih di sini. Jadi takut ketukar sama mikrofon ya. Mudah-mudahan mikrofonnya nggak akan rusak walaupun kita colok. Kalau misalkan salah kecolok gitu ya. Sering kejadian kayak gitu sebelumnya soalnya. Dan untuk, oh ya, yang ini masih ada slot micro SD walaupun hybrid ya. Kalau pengen yang 512 kayaknya harus ambil yang Pro. Yang Pro harganya lebih wow lagi, 9 juta kurang 1000. Dan ini kerasa lebih ringan dibandingkan Vivo V40 kemarin. Sedikit lebih ringan. Wow, lebih tipis juga saya rasa ya. Mungkin itu kelebihannya Oppo, bisa bikin lebih tipis. Tapi yang jelas ini saya akan cek garansinya berlaku berapa lama lagi. Kalau misalkan udah jalan lama, saya mau protes ke sellernya. Karena ini seller udah official store loh. Oke, saya setup dulu ya. A few moments later. Sudah selesai saya setup dan ini sudah ada anti goresnya semacam hydrogel di layarnya. Ya ini wallpaper bawaannya yang sering saya lihat di lapak-lapak yang jual Reno 12 ini ya. Entah kenapa dari tadi pas saya setup awal tuh kerasa solid banget memang di tangan. Tipis dan distribusi beratnya tuh pas aja gitu ya. Dan sat-set pas saya cobain. Mungkin itu adalah salah satu hal yang kurang bisa dinilai kalau melihat harga lawan spek doang ya. Tapi lengkapnya nantilah kalau udah jadi video review setelah saya gunakan kayak gimananya, worth it atau enggaknya. Mungkin ini jualannya AI, mungkin aja tuh ada AI Studio segala. Apakah AI pantas dihargai semahal itu? Nanti kita lihat karena makin banyak nanti smartphone yang mengedepankan AI ya buat jualan produknya, entah itu cuma gimmick atau memang beneran. Karena sebetulnya AI ini udah menemani smartphone dari beberapa tahun lalu, cuma nggak terlalu ditonjolin. Ada yang buat kamera, pengaturan kontras warna dan lain-lain, ada yang buat objek eraser di galeri fotonya, dan lain-lain ya. Udah banyak sebetulnya yang pakai AI. Kita cek aja dulu untuk about phone-nya. Nih. ColorOS 14.1, storage-nya terpakai 27,9 GB, artinya free-nya adalah 228,1 GB ya. RAM-nya 12 GB masih ditambah expansion 4 dan bisa sampai 12 GB, yang mana nanti akan saya matikan, tapi restartnya nanti ya. Layarnya 6,7 inci, nih bener, kameranya belakang tuh 50 plus 8 plus 2, HP 7 juta, lensa ultrawide-nya cuma pakai sensor 8 megapiksel, itu kasihan banget. Oh ini ada repair mode sekarang, kayak Samsung punya nih. Jadi kalau mau diperbaiki, nggak usah dihilangkan dulu datanya, bisa masuk ke repair mode, atau bisa di backup dulu ya. Nanti kalau masuk ke repair mode, nanti si teknisi itu bisa ngaksesnya satu space terpisah buat dia ngetes-ngetes doang. Data kamu yang lainnya tetap aman kalau selama teknisinya nggak usil. Kemudian ada infrared remote ya, bener ya. Ini saya suka butuh sekarang kalau pergi-pergi terus pengen gedein AC atau AC-nya kekencengan pengen diturunin, bukan diturunin, di angkanya digedein suhunya bener ya. Atau pengaturan anginnya dikecilin, atau malah AC-nya belum dinyalain gerah gitu, suka pengen butuh ada infrared blaster.
Dan kita cek kameranya sedikit sebelum menutup video kali ini. Ada ultra wide-nya 0,6 kali, in sensor zoom 2 kali, closeless zoom. Kemudian video bisa sampai 4K 30 fps, Full HD 60 fps, kamera depan. Yeay, kali ini sudah bisa 4K 30 fps kamera depannya. Steady phase-nya di Full HD 30 fps tetap. Kalau di kamera belakang, steady phase-nya di Full HD 60 fps. Ultra steady ya kalau kamera belakang ya. Kemudian lensa ultra wide bisa rekam, nggak bisa 4K. Dia bisanya Full HD 30 fps doang. Dan nggak ada ultra steady di video atau di lensa ultra wide-nya yang ditemani sensor, hanya 8 megapiksel. Mode Pro hanya untuk foto saja, tidak ada untuk video. Dan ada shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. ISO-nya dari 3200 sampai dengan 50, cukup lebar range-nya. Sisanya ada, tidak ada RAW. Dan more, ini ada night mode, high res, panorama, time-lapse, slow motion, makro, dual view video, stiker, dan dock scanner. Makronya ini 2 megapiksel, lensa ketiga yang makro ya. Ini lensa ketiga tuh kayak ada 2, padahal satu lagi cuma bulatan pemanis. LED flash-nya di sini, two-tone. Dan sudah, itu dia Oppo Reno 12, sudah saya unbox dan kupas fitur-fitur yang bisa dibahas di video unboxing pertama ini. Dan gimana menurut teman-teman? Beneran nggak sih ini overpriced? Terus teman-teman yang udah pakai nyesel nggak beli ini? Dan teman-teman yang punya toko atau jadi promotor, susah nggak jual handphone yang satu ini kalau offline? Gitu aja unboxing handphone, unboxing nekat handphone overpriced yang saya beli di 99 kemarin. Saya mau pakaikan dulu softcase-nya, lalu kita tutup videonya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.